Halo, balik lagi sama aku Michelle. Nah, di video kali ini kita bakal bahas review dan belajar kosakata dari film Descendant of the Sun. Ya, kalian banyak yang minta di Instagram. Tapi yang diminta banyak di Instagram. Tapi kenapa nggak dinonton di YouTube ya? Ya itu hal lain lah. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang Descendant of the Sun. Bagi yang nggak tahu ya, plot singkatnya nih ceritanya apa sih gitu. Pertama, genrenya dulu. Genrenya ini drama atau melodrama plus action. Jadi ada romantis sedikit dan penuh drama dan action. Nah, terus plotnya apa? Plotnya adalah gampangnya nih, seorang special force atau pasukan khusus yang jatuh cinta sama seorang dokter. Nah, tapi karena dua-duanya ini sama-sama sibuk kan, profesinya luar biasa gitu, jadi agak susah lah untuk menjalin hubungan. Siapa yang main? Lagi-lagi Song Hye Kyo. Ini udah drama kedua yang aku bahas, dua-duanya lead artis perempuannya adalah Song Hye Kyo. Dan cowoknya kali ini adalah Song Joong Ki. Nah, film ini termasuk berat, ringan, apa sedang-sedang aja. Kalau menurutku ini sedang-sedang aja sih. Bahkan cenderung ringan karena nggak ada trik and trik di ceritanya, nggak perlu mikir susah-susah ceritanya, benar-benar lempeng lurus. Tapi ya menarik karena tiap episodenya ada apa ya? Ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Meskipun kalau dipikir-pikir sebenarnya kayak nggak make sense, cuman kalau menurut aku dibawanya cukup halus lah gitu, kayak ya emang semuanya mungkin aja terjadi gitu. Acting pemainnya ya di sini udah keren banget lah ya. Kalau yang udah nonton pasti, meskipun misalnya ini bukan drama favorit kalian, pasti kalian juga mengakui bahwa drama ini bagus gitu kan. Jadi actingnya memang luar biasa, baik peran utamanya maupun peran-peran pendukungnya. Di sini peran pendukungnya juga aktingnya kan luar biasa sekali. Di drama ini banyak peran pendukungnya tuh banyak dapat cerita gitu, nggak peran utamanya doang gitu. Jadi kayaknya bener-bener full package banget gitu. Terus chemistry pemainnya gimana? Ya sampai cinlok ya, sampai nikah beneran ya, kalian nilai sendiri lah. Itu chemistry-nya gimana. Berarti dapat banget kan gitu ya, meskipun sekarang sudah berpisah ya, tapi saat itu ya set desainnya gimana, lokasinya gimana, kalau menurut aku luar biasa ya kali ini. Ya mungkin karena memang juga kebanyakan yang kali ini di luar negeri gitu kan, lama juga mereka durasi syutingnya. Dan ini kan banyak kan di Uruk ya, mereka bilangnya Uruk, tulisannya URK tapi bacanya kayak uruk-uruk gitu kan. Nah, di situ sih indah banget ya. Indah banget, apalagi lautnya tuh yang mereka janjian bakal ketemu lagi dengan membawa batu itu tuh kan. Wah, itu bagus banget gitu kan, bagus banget, lautnya sih bagus banget gitu. Baraknya sendiri pun bagus gitu, meskipun kayaknya gitu-gitu aja tapi bagus lah. Pokoknya kali ini emang luar biasa sih. Makanya gak heran sih, makanya dapat banyak penghargaan juga kan ceritanya kan di drama ini kan. Favorit scene di sini agak susah milih ya, karena kalau aku sendiri aku suka, ini termasuk salah satu drama favoritku. Jadi kayak tiap episode itu ada scene-scene yang aku pasti suka gitu. Nggak, biasanya kan kayak aduh nih ada 1-2 episode atau di tengah-tengah ini kayaknya ceritanya jadi jelek, atau di belakang-belakang tuh kayak ceritanya jadi jelek, jadi lambat gitu. Jadi kayak nggak nonton gitu kan. Kalau ini kan nontonnya kayak wah ada lagi, oh kok jadi ini gini, oh nungguin ini gitu kan, kayak bertubi-tubi banget. Jadi ya seru lah gitu, apalagi action gitu kan, nggak yang drama romantis doang gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu manis gitu kan, jadi ada serunya, excitingnya gitu, banyak rasa lah di film ini gitu kan. Jadi ya seru pilih gimana ya gitu, kayaknya agak susah sih. Tapi kalau emang harus bukan scene favorit ya, bukan, kalau dibilang scene favorit gimana ya, tapi ada scene-scene yang kayak nggak lupa, dan selalu ingat kalau bilangnya di Descendant of the Sun, scene ini yang tiba-tiba muncul gitu. Biasanya yang pertama itu adalah scene, kayak di episode pertama deh, itu di episode pertama di mana si Song Joong Ki dan sersa So Dae-yongnya ini main pestolan kan di tempatnya Kwangsu kan. Nah di situ terus habis itu mereka nangkep pencuri gitu, meskipun menurut Andri
ini apaan sih maksa banget gitu kan, pakai pistol-pistolan angin bisa nangkep penjahat gitu kan, kayaknya gak bagus kata Andri, maksa gitu. Tapi kalau menurut gue keren-keren aja gitu, secara kita kan juga nggak ngerti ya cara aslinya gimana, terus bener nggak special force asli bisa begitu kan kita juga nggak tahu ya, tapi it looks real gitu kalau menurut gua gitu, dan rapi banget bikinnya kan. Jadi oke lah, dan itu keingetan gitu, karena oh emang bisa sekeren itu ya. Itu pertama yang keingetan banget. Kedua itu adalah waktu si Jungki maksa-maksa minta handphonenya si Sodaeong itu dibalikin kan, ditahan sama si Song Hye Kyo kan. Nah terus habis itu pas mereka jalan, terus si Jungki yang nepok handphonenya, terus handphonenya mental ke belakang gitu kan, terus ditangkap gitu kan. Wah kayaknya keren amat gitu, padahal penuh trik dan pasti penuh trik dari angle kamera, nggak mungkin dia sekali bisa itu emang di Jackie Chan gitu kan, nggak. Jadi pasti itu banyak shot-shotnya gitu, tapi balik lagi itu clean cut. Dan makanya kenapa kayak di Korea sendiri juga banyak variety show yang mencoba mereka ulang adegan itu gitu kan. Dan serunya adalah waktu di situ kan kayaknya wah keren banget gitu, si Jungki bisa nepok terus ngambil gitu kan. 네, 112죠. 여기 해성병원 응급. Terus tapi waktu di episode terakhir dilakuin sekali lagi kan, ceritanya si Jungki mau ngerebut lagi, tapi pas ditepok si Song Hye Kyo bisa nangkep gitu. Jadi kayak Song Hye Kyo-nya yang keren gitu, dia cepat belajar gitu, padahal baru dilakukan sekali, tapi yang kali ini nggak mempan gitu kan kayaknya. Jadi itu yang ingat selanjutnya adalah waktu Hye Kyo tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja si Hye Kyo-nya. Jadi kan Hye Kyo masuk pakein style musik kan buat di barak itu kan, supaya menenangkan semua orang ceritanya kan, karena baru waktu itu baru nyalain baru bisa dapet listrik lagi setelah gempa itu, dan baru dapet sound system kan dari dokter PBB-nya itulah, dokter yang Korean Amrik itulah yang kan dapet itu. Terus dia setelin lagu, terus nggak taunya next-nya itu adalah recording dia waktu dia mau jatuh di tebing itu kan. Terus nggak taunya di situ bahkan dia ternyata ngaku gitu kalau dia ternyata sayang sama Jungki gitu. Terus satu barak dan satu rumah sakit di situ mendengar gitu. Terus dia lari-lari, itu keingetan banget sih gitu. Terus lucu banget gitu. Menurut gue sih lucu banget lah. Mengakui dan satu lingkungan mendengar semua dengan jelas gitu kan. Itu keingetan sih. Itu 3 itu yang kalau dengar kata-kata Descendant of the Sun, drama Descendant of the Sun itu yang nol. Kalau yang tadi kan, yang pertama tuh keren gitu kan, yang waktu si Kim Ki-bom ditangkap itu, yang dia masih preman itu terus ditangkap sama Jungki itu kan keren ya. Terus waktu Jungki nepok handphone juga itu keren kan. Nah yang ini kocak gitu, waktu si Jungki kan udah mati kan ceritanya kan, maaf ya kalau spoiler. Jungki kan jadi sudah mati kan, terus tiba-tiba nggak tahu dia menyamperin si Song Hye Kyo yang lagi tugas di Albania ceritanya gitu kan. Nah terus itu hari peringatan kematian dia gitu kan, terus dia mau doain dong, bawa peralatan dia, persembahan dia untuk berdoa cerita gitu kan. Terus karena dia datang ya udah, terus si Hye Kyo bilang kan, ya udahlah itu emang buat kamu kok gitu, saya mau meninggal mau hidup ya ini emang persembahan buat kamu, jadi kamu kalau lapar makan aja gitu kan. Terus bentuknya masih kayak meja buat berdoa gitu. Terus habis itu kan dia ditelepon, karena itu sih kocak abis sih. 여기? 청원 보이는 거 아니죠? 저도 보여요. 너 괜찮아? 너한테는 안 보이는 거야? 뭐가? 오늘이 유대인님 기일 아닌가? 그러면 저게 제상이고. 맞네. 그러네. 제사밥 먹으러 왔네. 와, 사람을 3번 죽이네 이 여자. 재밌습니까? 그렇게 살아 돌아와 놓고 이 정도 이벤트도 안 하려고 했어요? 근데 우리 팀 너무 귀엽죠? 눈치챘나 보다. 선배, 지금부터 제 얘기 잘 들으세요.
이유는 묻지 마시고요. 뭔데? 사랑한다고, 보고 싶었다고 마음껏 표현하세요. 이승에 미련 두지 않게요. 뭐? 안 믿으시겠지만 유대인님 거기 있어요. 부디 좋은 곳으로 가시라고. 미치겠다 진짜. 오자마자 가라는데요? 와, 벌써 가라 그러면 내가 서운하지. 여러분 안녕. Selanjutnya OST favorit ya, kalau original soundtrack semua orang tahu lah ya, You Are My Everything-nya Gami itu dipakai, bahkan kayak temen gue pakai deh buat merit dia gitu. Jadi ya itu juga emang udah pasti favorit kan, diulang-ulang juga kan di film itu kan, terus-terusan kan, setiap mereka ada adegan berdua gitu pas udah mau habis pasti lagu itu yang keluar. Jadi ya gue juga itulah You Are My Everything-nya Gami, nggak ada yang lain. Terus budaya Korea kali ini gue nggak terlalu dapet banyak ya untuk budaya Korea, karena kan di sini kan kental banget tuh akan tentara dan kedokteran ya, jadi kayak segi-segi kehidupan normal Korea lainnya nggak terlalu dapet sih kalau aku sih gitu. Yang dapetnya justru ya malah yang bagaimana tingkatan kayak kastanya di kedokteran dan di apalagi di tentaranya kan, Jungki kan tentara kan, di situ tuh terlihat kental banget gitu, sampai membantah aja nggak boleh. Tapi kan itu pasti kayak semua tentara begitu kan, pasti yang namanya mereka udah bisa naik pangkat ini ya mereka nggak bakal mau dilawan gitu, nggak bakal mau dibantah gitu. Nah ini yang sangat amat terlihat kan di situ kan, kayak Jungki iya gue pokoknya nurut aja gitu, ya emang nggak boleh dilawan, emang nggak bisa dibantah gitu, kayak gitu ya. Jadi itu dibilang budaya Korea apa bukan ya nggak tahu juga ya, kayak semua tentara begitu sih soalnya ya kan. Jadi budaya Korea di sini aku nggak terlalu dapat banyak sih di sini sih. Kalau bahasa yang didapat, nah di kali ini kayak lumayan banyak deh dibanding yang Full House, karena Full House pengulangannya ya itu aja gitu kan. Kalau di sini lumayan banyak. Yang pertama sering diulang adalah 단결. 단결. Dia selalu bilang gitu, 단결 gitu. Kalau Indonesia mungkin siap kali ya, siap atau hormat gitu. Soalnya kalau aku mencoba mencari artinya, kayaknya artinya nggak ada yang pas gitu. Jadi kurang lebih kan kalau di Indonesia kalau 단결 gitu mungkin hormat gitu kan, atau ya siap gitu. Ya antara dua itu lagi, itu pertama ya. Terus Dewi ini adalah pangkatnya si Jungki ya kan. Dewi Yushijin, dia selalu bilang gitu. 단결 Dewi Yushijin. 단결. 대위 유시진. Kayak gitu selalu. Nah namanya Yushijin, pangkatnya apa? Kapten. Di terakhir dia naik pangkat ya kan. Nah, naik pangkat jadi Soryong. Jadi Soryong. Dia terakhir naik pangkat jadi Soryong. Nah Soryong ini apa? Kalau aku cari artinya itu letnan komandan, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu sebenarnya mayor. Aku nggak tahu nih perbedaan pangkat antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, aku nggak ngerti. Tapi kurang lebih kalau di Indonesia artinya letnan komandan, kalau bahasa Inggrisnya mayor gitu. Aku nggak tahu itu sama apa nggak. Terus Sangsa. Nah, Sangsa ini si Sodeyong. Nah, Sangsa itu sersan. Sangsa ini tulisannya serka. Nah, aku nggak tahu serka itu di Indonesia apa sih? Sersan kapten? Sersan apa? Coba tolong dibantu kali ini. Ada juga di sini, aku nggak ngerti. Serka itu apa? Aku nggak tahu singkatan benarnya apa. Pokoknya diartikannya di film itu, di teksnya jembatannya serka adalah pangkatnya Sodeyong. Dari sisi si Song Hye Kyo. Song Hye Kyo itu apa kerjanya? Dokter kan? Nah, bahasa Koreanya dokter adalah 의사. 의사 itu artinya dokter. Udah dokter pasti ada suster. Nah, suster itu apa? Suster itu kanhosa. Tapi kalau orang kan banyak kanosa gitu. Kanosa itu artinya suster, kanosa. 의사, kanosa. Terus 환자. Nah, 환자 ini artinya pasien. Jadi ada dokter, ada suster, ya ada pasien, ya kan. Terus kerjanya di mana? Di 병원. 병원 ini ya artinya rumah sakit.
gampang kan, jadi itu tuh udah tahu tuh kalau di rumah sakit manggil apa ya kan. Ada dokter ya cari Lisa, cari suster ya cari kanosa. Kita yang datang apa biasanya ya pasien, yaitu 환자. Datangnya kemana? Ke 병원. Karena apa? Karena 병. Nah, 병 itu artinya sakit atau penyakit sebenarnya sih. Penyakit 병 gitu, penyakit. Kalau sakit tuh kan pada tahu suka apa gitu tuh, kalau yang aduh sakit gitu. Nah, ini kalau 병 itu penyakit. Karena si Song Hye Kyo ini ceritanya adalah dokter bedah, jadi dia suka tuh sering dia menyebutkan kata ini mes, dia bilang mes itu adalah pisau bedah. Oh, kalau tadi udah dari mereka aku sempet udah nyebutin dari sisi ini tapi lupa nyebutin kerjaan utamanya Yoshijin. Yoshijin itu kunin ini adalah tentara ya, artinya tentara. Kunin, tentara. Selain itu karena kejadiannya banyak yang action kan, banyak berdarah dan mereka sering minta tolong. Nah, mereka selalu sebut tuajo. Kalau tuajo itu artinya tolong aku gitu. Tuajo, tolong aku. Tuajo gitu. Tuajuseyo ya itu lebih sopan lah. Tuajuseyo itu bisa tolong aku, atau bisa kita mau bantuin orang juga. Tuajuseyo mau dibantu itu tergantung nadanya sih. Kalau tuajuseyo gitu ya kan, tolong aku gitu. Tapi kalau tuajuseyo, nah itu aku mau nolongin kamu gitu, kurang lebih gitulah. Tapi ya intinya ngerti kan, tuajo itu saling membantu atau dibantu. Seperti tadi dibilang di film ini kan kita nggak berasa banget kekentalan budaya Koreanya ya, tapi yang kita dapat adalah kecintaan mereka, kebanggaan mereka sebagai warga negara Korea gitu kan. Itu yang paling didapat. Dan di sini kita jarang sekali mendengar kata-kata oppa. Ya kan? Biasanya kan kalau Korea kan diidentiknya sama oppa gitu kan. Atau ya nuna, unne, hyong gitu, which is semua panggilan kakak gitu kan. Tapi di sini kita nggak jarang banget denger gitu Pak. Itu paling terakhir berapa kali doang gitu, waktu saat si Haekyo bercanda sama Jungki gitu kan. Sisanya kebanyakan dari mereka bilangnya adalah sonbe. Nah, sonbe ini artinya senior, yang dituakan gitu, senior ya kan. Ceritanya kan si Song Hye Kyo ini kan salah satu dokter yang udah oke gitu kan. Atau ada satu lagi yang cowok tuh lebih tua gitu kan. Yang cewek juga satu, ada sepasang cewek cowok ini yang lebih tua, dia kan dipanggilnya sonbe. Juniornya dipanggilnya hube gitu. Kalau sonbe biasanya mereka tambahin nim, sonbe nim gitu. Nim itu kayak mister gitu, atau ya yang lebih sopan lah cara nyebutnya, jadi sonbe nim. Kalau hube ada sih hube nim, tapi jarang. Biasanya kalau hube mereka nyebut aja hube gitu. Terus terakhir yang diucapkan terakhir kita juga baru dapat adalah pada saat ceritanya si Jungki dapat panggilan untuk tugas lagi gitu yang berbahaya. Nah, si Song Hye Kyo-nya bilang, kita pakai kode dong, jadi gue tahu lu kemana gitu kan. Nah, dia bilangnya 백화점 ini artinya mall. Kan dia bilang, aku mau pergi ke mall gitu. Maksudnya kan ceritanya tanda kalau dia pergi ke mall, dia itu dapat panggilan tugas yang berbahaya gitu. Nah, dia nyebutnya mall itu adalah 백화점. Jadi kalau kalian ke Korea mau kemana? Mau ke mall ya, 백화점 가고 싶어 gitu, 백화점 ya. Poin terakhir adalah value yang diambil dari drama ini. Ya, yang paling kental sih yang didapat adalah rela berkorban ya. Secara mereka tentara dan dokter, mereka selalu mendahulukan orang lain, mendahulukan keselamatan orang lain dibanding diri mereka sendiri gitu. Makanya ya susah lah untuk mereka hidup satu sama lain, karena mereka selalu sibuk untuk menyelamatkan orang lain gitu. Jadi kayak waktu buat mereka sendiri aja tuh udah sangat amat kurang gitu. Jadi mereka benar-benar tidak egois. Bahasa yang bener apa sih? Pokoknya mereka ya nggak egois gitu. Mereka selalu menolong orang lain gitu. Itu sih yang paling berasa dari drama ini gitu ya. Selfless. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, jadi mereka sama sekali nggak egois, selalu membantu orang lain dan rela berkorban gitu kan, sampai terakhir aja. Apalagi Jungki sebagai tentara gitu kayak benar-benar rela mati gitu kan, demi negara, demi orang gitu kan, benar-benar luar biasa lah gitu. Nah, itu yang paling aku dapat dari cerita ini sih gitu, rela berkorbannya. Kenapa aku sampai kepikiran ini adalah karena waktu salah satu dokter, yang ada dokter muda yang cowok ceritanya yang bininya hamil itu kan, nah, namanya di situ ceritanya dokter Lee Ji-hoon ini kan, ceritanya kan dia ada momen di saat dia egois, ya kan, di saat dia egois yang dia harusnya nolongin tuh orang, tapi karena dia juga sendiri takut akhirnya dia kabur gitu. Tapi
sebenarnya kan kalau kita berpikir sebagai manusia biasa gitu, manusia kayak kita ini normal gitu manusiawinya, ya nggak heran lah dia kabur, orang dia juga takut gitu kan, orang dia juga takut mati, orang dia juga ada istri yang nungguin lagi hamil pula gitu kan, ya nggak heran lah kalau dia kabur gitu, masa segitunya sih. Nah di sini kan di drama ini kan benar-benar kayak disorot abis gitu loh kalau si dokter Lee Ji-hoon ini dengan keegoisannya saat itu, yang mana kalau dibilang ya itu kan menyelamatkan diri sendiri, masa dibilang egois sih gitu kan. Nah tapi ceritanya di situ kan dibikin begitu kan, kayaknya ya dia menyelamatkan diri sendiri jadi dia egois gitu, karena seharusnya kan seorang dokter menyelamatkan pasiennya gitu kan. Nah ini tiba-tiba dia kabur gitu, dan di situ sampai berapa episode kan tuh kayak dipojokin banget lah nih kalau dokter ini benar-benar merasa bersalah, nangis-nangis nggak jelas gitu kan, maksudnya kayak bener-bener nyesel gitu, sampai bahkan pasiennya sendiri juga kelihatan lah hubungan sama pasiennya kan, pasiennya juga kesel kayak lu ngapain sih nolongin gue sekarang gitu, waktu gue bener-bener mau mati itu kenapa lu nggak nolongin gue gitu kan, kayak mukanya sampai kayak gitu banget kan. Bahkan sampai dia sendiri pun nggak berani pulang ke Korea, sampai nggak berani ngangkat telepon istrinya sendiri saking berasa malunya gitu kan. Ini kan ditekankan sekali gitu, jadi kayak ini kontras banget nih dari sepanjang film ini. Satu ceritanya si dokter Lee Ji-hoon ini merasa egois ini kan ditekankan sekali. Nah itu makanya aku berasa oh ini kayak yang salah satu pengen dikeluarkan gitu loh value-nya, bahwa ya dokter memang mereka sangat amat berusaha untuk tidak egois gitu, apalagi si tentara-tentara ini yang benar-benar rela mati demi negara gitu kan. Inilah value yang bisa diabsorb. Tonton nggak pernah tonton terakhirnya ya kalau menurut aku ditonton lah ya, keren kok gitu, produksinya bagus kok gitu, meskipun kalau kata Andri, kalau ini dibikinnya skalanya kayak Goblin, pasti jadinya lebih keren gitu. Karena kalau Goblin itu kayak istilahnya treatmentnya, produksinya udah kayak film ya, udah lebih movie gitu. Sedangkan kalau si Descendants of the Sun ini lebih masih sinetron gitu, masih cara produksinya masih kayak sinetron gitu. Padahal kan penulisnya sama ya, cuman Descendants of the Sun itu awal tahun kalau nggak salah, apa tengah tahun. Nah si Goblin ini tuh tayangnya akhir tahun gitu. Nah si Goblin ini kan bagus banget lah secara artistik dan ini ya, nanti kita ngomongin Goblin lain kali lah. Makanya ya gitulah, jadi udah ditonton nggak? Menurut aku yang ini recommended lah sebenarnya. Ya cuma baik lagi tergantung selera. Tapi kalau menurut aku bagus untuk ditonton. Sampai sini pembahasan kita dan pembelajaran kita mengenai drama Descendants of the Sun. Semoga kalian mendapatkan informasi, pembelajaran, penghiburan dari video ini. Dan kalau ada drama lain yang mau dibahas, yang mau dipelajari, yang mau direview, boleh tinggalin komen di bawah. Atau kebanyakan dari kalian biasanya lebih sering untuk nge-DM aku. Ya udah DM aja di Instagram ya. Oke, sampai sini video kali ini. See you on next update. Bye.